Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadanti Haji dengan NIM 1941048 dari kelas Ekonomi Syariah semester 4B. Saya dari kelompok 9, yaitu promosi dan pemindahan. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih promosi dan pemindahan tersebut. Poin yang pertama, pengertian promosi dan pemindahan. Menurut Hasibuan, promosi jabatan merupakan perpindahan seorang karyawan yang memperbesar wewenang dan bertanggung jawab pada jabatan yang lebih tinggi dalam satu organisasi sehingga mengakibatkan kewajiban, hak, status, dan penghasilan yang semakin besar. Promosi dianggap sangat penting bagi setiap karyawan karena dengan promosi karyawan merasa ada suatu kepercayaan, sebuah pengakuan mengenai kemampuan serta kecakapan karyawan yang bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi lagi. Nah, dengan demikian promosi ini akan memberikan status sosial, wewenang, tanggung jawab, serta penghasilan yang semakin besar bagi karyawan. Adanya promosi jabatan pada suatu perusahaan juga berperan dalam menarik para pelamar yang semakin banyak lagi untuk memasukkan kelamarannya pada perusahaan tersebut. Sehingga proses pengadaan karyawan yang baik bagi perusahaan akan lebih mudah. Akan tetapi sebaliknya, jika kesempatan untuk dipromosikan relatif kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, maka gairah untuk kerja, semangat untuk kerja, disiplin kerja, dan prestasi kerja karyawan akan menurun perlahan-lahan. Penarikan dan pengadaan karyawan juga akan semakin sulit bagi perusahaan yang bersangkutan. Karena peranan promosi sangat besar bagi perusahaan. Ingat, maka sebaiknya manajer personalia harus menetapkan program promosi serta menginformasikannya kepada para karyawan. Jika hal ini diinformasikan dengan baik, dengan jelas, maka akan menjadi motivasi bagi karyawan untuk lebih berusaha meningkatkan kinerjanya. Lalu selanjutnya, asas-asas dalam promosi dan pemindahan. Terdapat 3. Yang pertama, kepercayaan. Suatu perusahaan harus mengutamakan kepercayaan atas kejujuran, kemampuan, dan kecakapan karyawan dalam menyelesaikan tugasnya pada suatu jabatan tertentu. Yang kedua, harus adil atau keadilan. Penilaian harus jujur, efektif, tidak pilih kasih, serta tidak memandang suku, golongan, dan keturunannya. Promosi yang berdasarkan keadilan akan menjadi alat motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan prestasi kinerjanya. Dan yang ketiga, ada formasi. Promosi jabatan harus dilaksanakan berdasarkan kepada formasi yang ada. Karena promosi karyawan hanya mungkin dilakukan jika ada formasi jabatan yang lowong. Untuk itu harus ada uraian pekerjaan atau jabatan yang akan dilaksanakan karyawan. Jadi promosi hendaknya disesuaikan dengan formasi jabatan yang ada dalam perusahaan. Lalu apa sih tujuan dari promosi dan pemindahan ini diadakan? Nah, yang pertama, untuk memberikan pengakuan seperti yang telah dijelaskan tadi, pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua, menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga, untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah lagi dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Nah, ini menjadi motivasi yang paling diimpikan oleh setiap karyawan. Yang keempat, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan penilaian yang jujur dan adil. Yang kelima, memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasinya yang lebih baik.
Yang keenam, untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada karyawan yang berhenti. Yang ketujuh, mempermudah rekrutmen. Dan yang terakhir, memperbaiki status karyawan. Nah, di antara tujuan-tujuan tersebut itu merupakan sebuah motivasi agar diri kita ini bisa lebih baik lagi dalam melakukan suatu pekerjaan, agar tidak ada paksaan, agar kita bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan senang hati. Nah, di dalam promosi dan pemindahan ini tentu saja harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh karyawan agar bisa mendapatkan promosi. Yang pertama, jujur. Tentu saja jujur merupakan hal yang paling utama dan paling penting dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, prestasi kerja baik. Yang keempat, memiliki kerjasama yang baik. Jadi walaupun kerja kita baik tetapi kita tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, maka itu merupakan ketidakseimbangan antara individu dan juga kelompok. Nah, yang kelima, ada kecakapan kerja baik. Yang keenam, loyal kepada organisasi. Yang ketujuh, sikap kepemimpinan yang baik. Yang kedelapan, komunikatif. Dan yang kesembilan itu ada pendidikan yang memadai. Walaupun namanya promosi dan pemindahan, akan tetapi ada jenis-jenis yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada promosi sementara. Jadi promosi sementara ini pemberian kenaikan jabatan kepada karyawan untuk sementara waktu. Nah, sementara waktu karena ada jabatan yang kosong dan itu pun harus segera diisi. Yang kedua, promosi tetap. Promosi tetap yaitu menaikkan jabatan karyawan menjadi lebih tinggi dari sebelumnya karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga, promosi kecil, yaitu menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit ke jabatan yang lebih sulit atau yang sulit, ataupun yang diminta untuk memenuhi keterampilan tertentu tapi tidak disertai dengan peningkatan wewenang dan tanggung jawab serta gaji. Dan yang terakhir, promosi kering, yaitu menaikkan jabatan seorang karyawan dengan disertai tanggung jawab, wewenang, tetapi tidak disertai dengan kenaikan upah atau gaji. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya mengenai promosi dan pemindahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.